Bagaimana manajemen sakit kita di dalam kehidupan ini? Setidaknya ada 8 poin yang ingin saya sarikan dan ingin saya sampaikan untuk menjadi nasihat kita bersama. Bagaimana yang pertama? Yang pertama, kita harus paham. Yang pertama, ketika seseorang Allah takdirkan mereka untuk merasakan sakit pada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan dan tidak pernah mereka harapkan. Yang pertama adalah jangan berprasangka yang buruk bahwasanya sakit itu adalah azab. Karena terkadang sakit itu juga bisa memiliki arti berkah. Masyarakat Indonesia itu Pak, sukanya begini Pak dan Ibu. Kalau ada orang sakit itu langsung pikirannya apa? Oh, kamu dibenci sama Allah. Kamu dapat azab. Makanya maaf ya Pak, makanya maaf sekali. Banyak orang kalau dia sakit-sakitan, komentar temennya itu ndak enak. Kemarin tipes, sebelumnya DB, sekarang autoimun. Dosamu itu apa sih? Sakitmu terus-terusan. Sehingga akhirnya sakit itu ada. Padahal yang kita harus miliki yang pertama yang cukup penting itu apa? Kita harus paham. Ketika seseorang itu dalam kondisi mereka itu diberikan sakit oleh Allah. Sakit oleh Allah itu bukan berarti itu azab. Maaf ya Pak, kadang-kadang sakit itu berkah Pak. Kenapa sakit itu bisa dikatakan berkah? Karena berapa banyak orang yang sakit justru itu menjadi titik tolak dia untuk balik kepada Allah dan bertobat. Di mana justru ketika sehat dia tidak pernah balik sama Allah. Bapak dan Ibu tahu artinya berkah? Kita ini sering sekali ngomong berkah gitu, tapi kadang-kadang tidak paham artinya berkah. Saya tuh pernah ngobrol sama satpam di sini. Saya tanya, gaji berapa Pak? 1.500.000 Pak. Iya, terus ngomong ke saya, gak apa-apa kan Ustadz, yang penting kan berkah. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak paham artinya berkah. Nih saya sampaikan artinya berkah. Arti berkah itu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Apapun yang menambah taatmu kepada Allah itu berkah Pak. Kalau ada orang yang sehat di masa tua, dia malah pergi ke Los Angeles untuk judi, itu namanya sehat yang tidak berkah. Tapi kalau ada orang didiagnosa dengan sakit, tapi justru ketika dia sakit, lalu dia kembali sama Allah, lalu dia terima takdir sakitnya, lalu menjadi titik tolak dia balik kepada Allah, itu yang namanya sakit yang berkah. Kalau kita sempat mengaminkan bahwasanya setiap yang sakit itu azab, berarti Nabi Ayub itu tidak layak menjadi Rasul. Kenapa tidak layak menjadi Rasul? Karena beliau sakit. Tetapi kenapa kita mendapati bahwasanya Nabi Ayub itu adalah seorang Nabi? Karena sakit yang dideritakan kepada Nabi Ayub itu sakit yang menambah taatnya Nabi Ayub kepada Allah. Saya sering sekali Pak, jujur mendapati ada orang setelah dia menderita satu penyakit, maka justru itu titik tolaknya dia kepada Allah. Malamnya ketika dia tidak bisa tidur, setiap perintihannya dia berzikir sama Allah. Setiap rasa sakit yang dia terima, maka dia beristighfar kepada Allah. Di mana kadang-kadang orang ketika mereka diberikan oleh Allah ke lapangan, justru dia tidak berzikir kepada Allah. Kenapa? Nikmat itu kayak gula dan nikmat itu kayak glukosa, Pak. Semakin manis, semakin melalaikan, Pak. Tapi kadang-kadang sakit itu kayak jamu, kadang pahit tapi memberi kebaikan untuk kita, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak kalau di kamar tidurnya, terus AC-nya dingin, kasurnya empuk, selimutnya lembut, susah bangun, Pak. Tapi kalau pas kamar kita AC-nya mati, qadarullah bocor, malah kita tidak tidur dan malah terkadang mudah kita untuk tahajud. Kenapa? Memang manusia itu punya kecondongan. Kalau diberikan kenikmatan itu terkadang lupa. Analogi sederhananya sebagaimana gula, Pak. Gula itu dicicipin manis terus tanpa dia sadari ngerusak bagaimana peredaran darahnya. Dan kita paham, Pak, gula, diabetes itu ummul marad. Yang namanya diabetes itu dikatakan para ulama, gula itu merupakan, kata para ulama ya, hari ini dikatakan apa? Sumbernya segala penyakit kronis itu ada di gula, Pak. Makanya akhirnya kita jumpai, kalaupun engkau sakit, jangan lalu kamu berprasangka saya ini kena adab. Enggak, bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Tapi intinya kalau kita menderita satu penyakit itu apa? Sesungguhnya itu takdir Allah.
supaya kita betul-betul paham bahwasanya itu tidak selalu menjadi sebuah adab selama sakit itu menambah taatnya kepada Allah. Saya dapetin ada seorang ibu di Jakarta Barat, Pak. Beliau akhirnya kembali sama Allah, menata hidupnya, kompas hidupnya menuju kepada Allah ketika salah satu ginjalnya sudah tidak berfungsi. Saya mendapati kisah Ali Banat di Australia, orang yang beliau asalnya berkecukupan, lapang, semua barang yang dia miliki mahal-mahal. Sampai dia didiagnosa dengan kanker, Pak. Akhirnya beliau berubah total kehidupannya. Kenapa? Manusia itu terkadang. Kalau mereka itu diuji dengan penyakit lalu dia kembali kepada Allah. Kembalinya manusia kepada Allah itu merupakan berkah. Ya. Dan maaf ya Pak. Ada orang yang mereka itu masuk surga gara-gara penyakit. Ketika penyakit itu disabari olehnya. Walaupun dengan ini kita tidak boleh minta, ya Allah kasih saya penyakit. Jangan. Mana ada orang yang masuk surga gara-gara penyakit? Bapak dan Ibu nggak pernah baca hadis riwayat Muslim? Ada perempuan datang kepada baginda Nabi lalu berkata, ini usra ya Rasulullah. Ya Nabi, saya ini kena penyakit ayan. Ayan saya sering kambuh. Mbok didoakan ya Nabi supaya saya itu disembuhkan sama Allah. Perhatikan jawaban baginda Nabi SAW. Aku akan memberikan kepada kamu dua. In syi'ti da'uti ayashfiyaki. Kalau kamu mau saya doakan, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar, bagimu surga. Lalu wanita itu berkata, saya memilih yang kedua ya Rasulullah. Selama sakit yang saya terima ini dengan kesabaran nanti membuahkan surga untukku. Insya Allah. Akhirnya beliau berpisah dengan Nabi. Baru beberapa langkah Pak, dia balik lagi. Tapi satu ya Rasulullah, aku minta. Apa lagi yang kamu minta? Ya Nabi, kalau penyakit ayanku lagi kambuh, kadang-kadang itu auratku tersingkap kemana-mana. Dan aku malu kalau auratku tersingkap. Masya Allah ya Pak, wanita mukminah dulu itu, kalau auratnya tersingkap ketika tidak sadar aja malu Pak. Kalau wanita hari ini tuh kan, sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Maka perempuan ini lalu bilang, boleh nggak ya Rasulullah, saya terima sakit ayan saya, tapi dengan satu kondisi yang saya minta sama Allah. Semoga kalau ayanku kambuh, Allah nutup auratku. Dan Allah tidak perlihatkan auratku. Lalu Nabi mengaminkan amin. Wanita ini Pak setelah kumpul dengan Nabi, setelah berjumpa dengan Nabi pulang. Ayannya sering kambuh Pak. Yang ajaibnya, separah apapun kambuhnya, tidak pernah sama sekali kelihatan auratnya. Sampai beliau meninggal dunia dan ketika meninggal dunia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Surga untuknya. Kita di situ Pak, tidak bisa kita mengatakan bahwasanya kalau kamu sehat, berkah. Kalau kamu sakit, tidak berkah. Belum tentu. Makanya akhirnya yang harus dibangun pikiran pertama. Kalau ada orang yang mereka sedang sakit, maka beritahu kepadanya. Kalau sakit mau menambah taatmu kepada Allah, maka sesungguhnya sakit itu bisa jadi adalah merupakan bagian dari sebuah keberkahan. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dibangun di dalam pola pikir orang yang mereka itu sakit. Ini yang pertama. Makanya maaf ya Pak, manusia itu kalau memang dikasih nikmat terus Pak, nanti lama-lama lupa dan apa akhirnya dia benci mati Pak. Tapi kalau manusia diuji dengan berbagai macam ujian yang mengguncangkan, disitulah dia ingat kembali bahwasanya dia tidak jatuh cinta kepada dunia dan dia menanggapi kematian itu dengan lapang. Karena tahu kematian itu akan mempertemukan dengan nikmat yang besar. Sambilkan contoh sederhana. Ada orang gali sumur. Lalu bapak dan ibu di atas ngelemparin orang itu dengan uang 100.000. Yang gali sumur tiba-tiba menemukan uang 100.000 di ujung kakinya. Kira-kira apa yang dilakukan penggali sumur itu? Pasti langsung mengambil uang 100.000 masuk ke kantongnya. Lempar 100.000 lagi. Dia ngambil uangnya, masuk ke kantongnya. Coba Pak, yang ketiga diganti. Yang kita lempar untuknya itu kerikil Pak. Kita arahkan itu ke kepalanya, kita paskan itu. Lempar agak kencang Pak. Kena kepala, kelotak gitu. Kira-kira ngambil kerikil atau ngelihat ke atas Pak? Lihat ke atas. Siapa yang lempar saya? Manusia kadang. Dilempari 100.000, 200.000, 300.000. Lupa ngelihat ke atas.
Tapi sekali dikasih sakit, barulah jujur. Hatinya yang kecil dan rapuh berkata, ya Allah, kok tiba-tiba kanker ya Allah. Pada saat dia lirih mengucapkan, meminta tolong sama Allah, itu berarti merupakan bagian berkah. Allah mengundang dia supaya kembali kepadanya. Itu yang pertama, Pak. Jadi mari kita bersihkan dulu pikiran kita yang jelek-jelek sama orang sakit itu. Sakit ini, makanya dulu kamu nakal sih di SMA. Baru ngerasain kan akhirnya, ya usah gitu. Saya dulu korban kenakalanmu gitu. Kamu punya geng sukanya dulu ngebully saya. Nggak usah gitu. Sekali lagi sakit itu tanda Allah supaya orang itu balik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kok ganti sih Novel. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan bahwasanya sesungguhnya sakit itu kita harus dapatkan. Allah sejatinya ngirimkan gelombang kebaikan dengan terbahasnya dosa pada kehidupan dengan sakit yang diterima, Pak. Orang kalau sakit itu sebenarnya Allah itu sedang mengirimkan mesin cuci, Pak. Mesin cuci yang paling efektif untuk menghapuskan noktah dan noda yang ada pada dosa kita. Kenapa? Karena sakit itu Allah kirimkan di dunia supaya orang itu tidak perlu merasakan beratnya azab dalam kehidupan di akhirat ketika dosa itu paling efektif dihapuskan dengan dua hal, Pak. Dosa itu efektif dengan dua hal, Pak. Satu, sedekah. Dua, itu sakit, Pak. Makanya maaf ya, Pak. Kenapa sedekah itu mencegah penyakit? Karena biasanya penyakit itu diturunkan untuk menghapuskan dosa. Lah kalau orangnya itu jarang sedekah, biasanya sakit yang Allah kirimkan. Paham korelasinya ini, Pak? Makanya kan ada sebuah hadis, tadawau bis sedekah. Ada kan hadis riwayat Muslim. Berobatlah dengan sedekah. Kenapa sakit dan sedekah itu dijadikan dalam satu frame oleh hadis Nabi? Karena Allah itu kalau sayang sama manusia, supaya manusia itu tidak perlu mendapatkan goncangan adab di akhirat, naudzubillahi min dzalik, maka biasanya Allah itu kirimkan dua. Allah akan hapuskan dosa itu dengan dua. Kalau kamu rajin sedekah, Allah tahan penyakit. Kenapa? Karena sedekahmu sudah menghapuskan dosamu. Tapi kalau kamu jarang sedekah, Allah kirimkan penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu paling cepat menghapuskan dosa. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang mereka diberikan sakit oleh Allah. Karena sesungguhnya sakit itu merupakan gelombang kebaikan, Pak. Karena apa? Karena paling cepat menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada satu riwayat sahih di dalam kitabnya Imam Qurtubi yaitu adalah At-Tadhkirah. Allah itu mengatakan begini dalam satu hadis. Kalau aku dapati manusia yang aku inginkan manusia itu mendapatkan kenikmatan di akhirat, lalu aku melihat manusia yang aku inginkan kebaikan itu masih memiliki dosa, aku kirimkan dia penyakit. Penyakit itu dirasakan sementara saja di usia sisa hidupnya, tapi ketika meninggal dunia, sebagian besar dosanya sudah terhapus dengan penyakit yang dia derita ketika dia ridho. Supaya ketika pas meninggal dunia, ketika dicabutnya ruh dari jasadnya, dia tidak lagi mempertanggungjawabkan dosanya karena sudah ditebus dengan penyakit yang dia terima. Makanya yang menarik itu adalah kalau kita menjumpai, yaitu kisah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat yang unik, Pak. Beliau pernah mendengar Nabi itu ngomong begini, la tasubbul humma fa innal humma yukaffirus sayyi'at. Jangan cela penyakit demam. Demam itu menggugurkan dosa. Datang beliau sama Nabi, ya Rasulullah, memang benar penyakit demam itu menggugurkan dosa? Nabi mengatakan, al-humma yukaffirus sayyi'at. Demam itu menggugurkan dosa. Bapak tahu nggak? Ubay bin Ka'ab pulang, dia berdoa, ya Allah, kalau memang penyakit demam menggugurkan dosa, aku ridho dikasih demam ya Allah dalam sisa kehidupanku, tapi demam yang tidak memberikan kepayahan kepada diriku dan tidak menghalangi aktivitasku. Bapak tahu, Pak, doanya dikabulkan sama Allah, Pak. Satu-satunya sahabat yang selalu demam setiap sore habis maghrib, dan demamnya cuma satu malam, Pak. Nanti kalau pagi demamnya turun, Pak. Beliau beraktivitas. Nanti kalau pulang ke rumah habis maghrib demam lagi beliau. Dan itu terjadi sama beliau sampai beliau meninggal dunia. Bapak tidak usah ikut-ikutan doa dengan doa itu. Minta sehat. Tapi itu pernah terjadi. Jadi akhirnya di situ kita menjumpai dan kita mendapatkan kenapa seorang Ubay bin Ka'ab beliau meminta kepada Allah supaya beliau diberikan oleh Allah demam. Karena beliau tahu bahwasanya penyakit itu merupakan surat cinta dari Allah untuk menggugurkan dosa. Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang masyarakat kita, saya tambahi lagi, masyarakat kita tuh suka berkata begini, enak ya dia matinya nggak usah sakit ya,
cegukan 3 kali meninggal gitu. Enak dia sakit batuk jering gitu, wafat, nggak kayak sono 4 tahun nggak mati-mati. Jangan gitu Pak. Imam Qurtubi ngelurusin pikiran kita. Bisa jadi orang yang sakit itu lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menggugurkan dosanya selama 4 tahun. Dan bisa jadi yang ceguan tadi 3 kali belum sempat tergugurkan dosanya. Karena masyarakat kita kan suka mengambil kesimpulan kadang-kadang nggak pakai dalil. Wah, enak banget gitu. Senyum meninggal. Itu film Pak. Itu sinetron. Makanya akhirnya kita kembalikan kepada track keilmuan. Bisa jadi ada orang yang meninggal muda, bisa jadi dia memang mendapatkan kebaikan di sisi Allah, kita juga nggak tahu. Tapi jangan sampai kita underestimatekan orang yang sakit lama. Nih contoh nih, udah 4 tahun nggak meninggal, kencing di kasur, di kasur, tanpa kita sadari dia sedang menuju kepada kebaikan besar di sisi Allah ketika dia terima itu dengan ridho. Makanya maaf ya Pak, saya tanya sama Bapak dan Ibu, berobat itu wajib atau mubah? A. Wajib, B. Mubah, C. Mana saya tahu Ustaz? Mana? Siapa yang memilih A Pak? Yang milih A wajib? Nggak ada. Yang milih B mubah 3. Yang milih C Pak? Sebagian besar nggak jawab. Ini benar, ini dulu lulusan SMA 31. Kok meragukan gini? Maka akhirnya kita paham. Hukum berobat itu para ulama beda-beda Pak. Kalau Syafi'i mengatakan wajib. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mubah Pak. Jadi kalau ada orang, lalu dia berkata ketika diajak ke dokter, ayo ke dokter. Enggak apa-apa Mas. Biar aja saya sakit, saya nikmati supaya untuk mengganti dosa-dosa saya. Orang itu tidak salah di sebagian mata para ulama. Bapak tidak usah dalil nanti. Qul huwallahu ahad. Dalilnya nggak nyambung. Tapi tidak bisa kita paksakan hukum yang memang terjadi perbedaan para ulama. Ada orang yang mereka itu memang menikmati sakit Pak. Loh Ubay bin Ka'ab itu nikmatin sakit. Masya Allah. Jadi beliau minta demam. Ya. Jadi akhirnya menjadikan kita mengerti dan kita memahami betul bahwasanya ini yang kita harus mengerti, bahwasanya yang kedua, Allah itu mengirimkan kepada manusia itu ketika sakit itu apa? 1 persatu dosa dan kemaksiatanmu dihapuskan oleh Allah. Makanya tadi Pak, kenapa kok sakit identik dengan tua? Karena Allah pingin sebelum dia pulang bersih dengan rasa sakit itu. Walaupun maaf, mengembalikan tubuh kita dalam kondisi baik dan tidak sakit itu jauh lebih baik. Kalau memang kita bisa berikhtiar untuk pola hidup sehat. Itu yang kita harus mengerti juga. Yang kedua semacam itu. Tapi sekali lagi, meminta sakit itu haram kepada Allah. Kalau kita memang imannya di bawah rasa, di bawahnya para sahabat. Ubay bin Ka'ab yang tadi saya sampaikan. Karena nilai keimanan tinggi yang dimiliki oleh beliau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, mari kita bedah. Yang ketiga, membayangkan betapa nikmatnya kelak di akhirat. Saya kan sudah sering menyampaikan kepada seluruh jamaah dan seluruh para penuntut ilmu. Manusia nanti, Bapak dan Ibu, ketika nanti di surga dibagi menjadi 2 kelompok besar dan 2 golongan besar. Ada yang namanya ahlul afiyah, ada yang namanya ahlul musibah. Sekali lagi Pak, dalam riwayat Ibnu Majah. Manusia nanti ketika di akhirat itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu siapa Ustadz? Yang jarang kena ujian dan tidak menderita banyak penyakit ketika di dunia. Itu namanya ahlul afiyah. Dari kata afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang menderita penyakit. Walaupun dia sudah berikhtiar untuk sehat, tapi Allah menakdirkan beliau bertemu dengan penyakit. Ujiannya banyak, musibahnya bertubi-tubi ujian yang dirasakan. Maka akhirnya ketika mereka semuanya sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah bagi 2. Ahlul afiyah sini, ahlul musibah sini. Allah mengelompokkan manusia menjadi 2. Lalu Allah berfirman Pak kepada para malaikat, para malaikatku, ini ahlul afiyah, yang mereka ini ahlul musibah, yang dulunya sering sakit, banyak ujiannya bertubi-tubi, ini ahlul musibah. Lalu malaikat itu mendapatkan perintah langsung dari Allah, hitung dan hisablah ahlul musibah ini dosa-dosanya, lalu dikurangi dengan musibahnya, lalu laporkan kepadaku setelah ini.
Para malaikat menghisap satu persatu. Para malaikat setelah selesai lapor langsung kepada Allah. Para malaikat berkata, "Fama baqiya minal dzunubi illa qalila." Tidak ada yang tersisa dari dosa-dosa mereka ya Allah kecuali sedikit saja. Lalu Allah tanya, kemana sebagian besar dosa mereka? Sudah terhapuskan dengan sakit yang mereka terima dan musibah yang mereka jumpai. Allah lalu berfirman, "Utuhum salasan." Kasih mereka 3 untuk menggantikan rasa sakit yang aku timpakan untuk mereka ketika di dunia. 3 yang aku. Yang pertama, khairan. Yang kedua, afiat. Yang ketiga, mangzilah. Saya ulang lagi kembali. Ada 3 yang aku timpakan yang aku balas untuk mereka. Khairan, afiat, dan mangzilah. Khairan itu artinya apa? Berikan kepada mereka surga untuk mengganti setiap ujian yang aku timpakan untuk mereka ketika di dunia. Mereka mendapatkan surga. Yang kedua, afiat. Kasih mereka afiat. Apa itu artinya afiat? Kekuatan, Pak. Karena orang kalau sedang sakit itu kan diambil sebagian besar kekuatannya, Pak. Kayak saya pernah melihat ada satu tayangan di Instagram. Ada seorang anak muda karena gara-gara tertusuk dengan sebuah bekas bambu gitu di pantai. Yang asalnya luka kecil langsung akhirnya jadi borok di sebagian tubuhnya, Pak. Akhirnya tergeletak di atas tempat tidurnya, Pak. Kita itu tidak pernah tahu apa saja yang bisa menjadi sumber bala untuk kita itu kita tidak tahu, Pak. Hidup kita dengan penyakit itu setipis kain sutra, Pak. Kadang kita tidur ada nyamuk nemplok dikit jadi demam berdarah. Karena batasan kita dengan balak penyakit itu tipis sekali. Karena ketika orang sakit diambil separuh lebih kekuatannya, kata Allah, aku ganti dengan kekuatan besar supaya mereka bisa menikmati kemanapun surga. Afiah. Selesai? Belum. Kasih lagi yang ketiga. Kasih mereka mangzilah. Tempatnya tinggi di surga. Jangan yang biasa. Loteng atau apartemen yang paling tinggi. Kasih tempat yang tinggi, Pak. Ketika mereka sudah dipindahkan ke surga di tempat yang tinggi, Ahlul Afiyah itu masih ketinggalan, Pak. Belum dihisap. Ahlul Afiyah lalu melihat, ya Allah, setinggi inikah teman-teman kami yang dulu diuji dengan penyakit sekarang menempati tempatmu di surga, ya Allah. Lalu Ahlul Afiyah yang saat itu akan dihisap berkata, ya Allah, kalaulah kami tahu di balik setiap penyakit setinggi ini engkau akan meninggikan mereka di surga sekarang. Tolong ya Allah, kami mencoba untuk menawar. Hidupkan kami lagi ya Allah. Kasih sakit kami. Potong-potong daging kami menjadi potongan daging-daging yang hidup. Tidak apa-apa kami kesakitan sebentar di dunia. Selama kami tahu di balik rasa sakit di dunia itu meninggikan derajatnya di dalam surga setinggi ini. Inilah Pak, Masya Allah Pak. Indahnya kalau kita itu punya kehidupan itu 2 babak. Babak 1 sama babak 2. Sakit masih ada harapan babak kedua Pak. Saya tidak bayangkan kalau ada orang kok PKI menganggap bahwasanya kehidupan itu hanya 1 babak. Kalau dia sakit apa enggak babak belur dia. Tidak dapat lagi balasan nanti di kehidupan berikutnya kalau orang itu PKI, komunis. Makanya saya kalau boleh nyampaikan Pak, saya punya saudara keluarga besar agak jauh. Dulunya ikut PKI Pak, tapi akhirnya tobat. Dan ketika tobat itu luar biasa, keluar dari penjara tobat. Saya itu pernah diajak bapak saya ketemu sama beliau. Saya tanya, kenapa Mbah dulu PKI gitu? Iya nang, dulu ketika Mbah itu di penjara, dipukulin, ditendang. Yang keluar dari bibirnya Mbah itu 1, Allah. Terus Mbah itu ketika di penjara itu mikir, lah kalau saya dipukuli, ditendang, terus saya cuma menganggap hidup cuma di dunia tok. Lah apa enggak babak belur bonyoknya Mbah ini? Akhirnya Mbah tahu yang benar itu bukan PKI. Tapi ajarannya Kanjeng Nabi, hidup itu 2 kali. Ketika Mbah akhirnya sadar hidup itu 2 kali, Mbah tenang. Kenapa? Rasa sakit itu Mbah harapkan jadi kebaikan Mbah nanti di akhirat. Makanya Pak, hari ini tuh kalau masih ada orang, anak muda terutama Pak, anak muda itu sekarang lagi bangga-bangganya ngomong apa? Agnostik. Saya agnostik. Iya, mungkin dia masih muda. AdSense iklannya masih banyak. Orang tuanya masih ada. Orang yang dia sayangi masih hidup. Coba kalau nanti sudah 40-50, sudah batuk-batuk, tiba-tiba di telapak tangan ada darah. Lalu dia menganggap bahwasanya agama itu, dia nggak percaya kepada agama. Terus harapannya terus ditumpahkan ke siapa? Makanya akhirnya iman kepada hari akhir itu menenangkan Pak. Makanya kenapa iman itu selalu disebut mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa iman itu selalu disebutkan oleh Nabi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir itu iman kita kepada leg yang kedua, babak yang kedua itu menenangkan kita Pak.
Makanya orang sakit kalau pandangannya visioner beyond ke depan bahwasanya ada kehidupan akhirat, tenang, walaupun mungkin sedih, walaupun kecewa. Sedih itu enggak apa-apa, Mak. Tiba-tiba misalkan Bapak dan Ibu didiagnosa sakit, divalidasi aja, diterima aja. Ditawakalin, diterima. Kalau sedih-sedih aja. Sedih itu tidak aib. Banyak orang menganggap atau banyak kiai, banyak ustadz ngomong gak boleh sedih. Orang mukmin itu gak boleh sedih. Kata siapa orang mukmin gak boleh sedih? Wong Nabi aja ditinggalkan Abu Thalib dan ditinggalkan Khadijah aja disebut dengan tahun kesedihan kok. Kalau bapak mendapati anaknya tiba-tiba ngomong, "Pak, saya lagi sedih." Jangan dimarahin, Pak. Kamu itu nggak punya Tuhan aja sedih. Nggak gitu, sedih itu fitrah. Tapi ketika kita sedih dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, tidak menjadikan kita lupa ada balasan besar di akhirat. Kenapa? Kita beriman kepada dua babak ketika beriman kepada Allah. Babak satu dan babak yang kedua. Coba Pak, kalau Piala Champion dua babak itu kan selalu kita itu enak melihatnya. Wah, Barcelona kalah leg 1, tapi masih ada leg 2. Kondisi bisa berubah. Kenapa? Iya, tuan rumah pulang gitu kan. Karena akhirnya kita jadi ada harapan. Itulah enaknya kalau kehidupan itu kita imani dengan hari akhir. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya yang ketiga itu membayangkan kenikmatan kelak yang kita dapatkan di akhirat. Karena apa? Selalu itu yang akan menjadi motivasi besar untuk kita. Orang itu kalau nggak punya iman sama akhirat kan semuanya jadi sumpek, Pak. Kalau kita dapetin anak menguji kita, kalau tidak ingat akhirat sumpek, Pak. Dapetin suami istri yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kita lupa akhirat, sumpek hidup kita. Yang melapangkan satu, iman sama Allah dan hari akhir. Dan Bapak semakin sepuh, semakin senior, saya nggak mengatakan tua ya Pak, semakin sepuh dan semakin senior itu semakin menghadirkan arti babak kedua dalam kehidupan. Kita ini Pak kalau sudah umur segini bukan lagi membicarakan apa yang kita peroleh. Tapi kalau sudah kayak bapak-bapak gini itu yang dibicarakan itu apa yang akan kita bawa. Karena setiap tema itu selalu dipengaruhi pada waktu kapan kita harus menyampaikan tema itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, melihat sisi lain dari penyakit yang diderita. Artinya Pak, Allah itu ketika memberikan kita penyakit, bagaimanapun Allah juga memberikan kepada kita berbagai macam sisi kebaikan yang sering kita lupakan. Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan ini dalam sebuah perkataan yang bagus. Ngelihat hidup itu harus dari kacamata helikopter view, ya, supaya kita itu selalu mampu untuk menghadirkan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata, Pak. Semoga kisah nyata ini menyentuh hati kita. Ada seseorang lagi jalan, Pak, pada masa setelah masa para sahabat. Ada satu orang lagi jalan di perbatasan wilayah kaum muslimin. Tiba-tiba mendengar seseorang berzikir, itu zikirnya keras. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya Allah, sesungguhnya aku sekali lagi bersyukur yang telah menciptakan kepadaku penciptaan di atas rata-rata manusia-manusia yang lainnya. Ketika orang ini lagi jalan mendengar zikir ini, kaget beliau. Ini zikirnya bagus banget ini. Pasti yang zikir dengan zikir yang semacam ini orangnya tinggi, putih, atletis. Pokoknya fisiknya istimewa. Karena rasa penasaran yang beliau dapatkan, dicari itu sumber suara zikir itu. Dicari, Pak. Bapak tahu siapa yang ditemukan oleh beliau yang mengucapkan zikir itu? Yang mengucapkan orang di pinggir pantai, ditemani kemah yang sudah sobek-sobek, matanya buta, tangannya buntung, kakinya cacat. Lah, yang nyari itu kan kaget. Pak, Bapak tadi yang zikir dengan zikir alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya iya. Loh Pak, kalau semacam itu dengan kondisi Bapak mah nggak pantas zikir dengan itu. Harusnya apa? Ya Allah, aku bersabar dengan apa yang Kau ciptakan diriku. Harusnya kan begitu Pak. Tapi lihat, ternyata orang tua sepuh ini mengatakan kepada orang tersebut, sini aku perlihatkan kepada dirimu. Bisa nggak Allah ngirimkan kepadaku halilintar untuk menyambarku dan menjadikan aku mati terbakar? Bisa, tapi Allah tidak melakukan. Bisa nggak Allah menjadikan bumi yang aku sedang berdiri di atasnya ini atau duduk di atasnya ini terbelah lalu aku ditenggelamkan ke kerak bumi? Apakah bisa? Bisa, tapi Allah tidak melakukan. Bisa nggak Allah itu mengirimkan lautan itu lalu menyambar diriku, menyeretku ke tengah lautan, lalu aku mati mengenaskan di tengah lautan tanpa mendapatkan air dan makanan? Bisa, tapi Allah tidak melakukan itu. Lalu kenapa aku tidak bisa bersyukur atas kebaikan-kebaikan itu?
yang Allah kirimkan walaupun aku dalam kondisi yang semacam ini. Masya Allah. Kenapa bisa terpikir halilintar? Kenapa bisa terpikir tsunami lautan dan bisa terpikir dengan permukaan bumi yang terbelah? Karena Pak, beliau melihatnya itu dari helikopter view. Kalau kita sakit, bagaimanapun kita harus ingat memang sakit itu berat. Tapi bagaimanapun bukankah kita juga melihat ada banyak kenikmatan yang Allah berikan untuk kita? Makanya maaf ya Pak, setelah itu orang itu namanya siapa Pak? Abu Kilabah, yang disebut dengan Ayubnya umat Rasulullah, namanya Abu Kilabah. Maka setelah itu Abu Kilabah itu akhirnya beliau meninggal pada juga. Dan ketika meninggal, maka orang yang berjumpa dengan itu bermimpi berjumpa dengan Abu Kilabah di dalam mimpinya. Dan saat itu orang tersebut tanya, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Abu Kilabah dengan seluruh kesyukuranmu ketika hidup? Perhatikan jawaban Abu Kilabah. Aku ketika meninggal dunia disambut dengan para malaikat dan malaikat itu mengatakan ucapan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran kamu ketika di dunia. Karena memang surga itu diberikan kepada mereka yang bersabar. Makanya apa? Melihat sisi lain dari penyakit yang diderita. Ya. Dan ini harus dipupuk Pak dengan kajian. Datang ke para wali-walinya Allah dari orang salih, dari ustadz-ustadz yang bisa memberikan harapan. Makanya maaf ya, orang kalau sakit jangan dibiarkan di dalam tempat tidur terus. Lalu hanya melihat tembok, ajak keluar. Datang ke kajian, beri harapan. Ada banyak kebaikan yang sudah Allah kirimkan kepadanya. Yang menjadikan dia tidak boleh hanya tertuju kepada penyakit yang dia derita. Itu yang keempat. Yang kelima, dikatakan oleh para ulama. Yang kelima, selalu berprasangka baik dengan lintasan takdir. Artinya kalau sakit itu, bisa jadi orang itu menganggap sakit itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Ada orang datang kepada dokter. Lalu ketika dia datang kepada dokter, ternyata dia punya tetanus di kakinya Pak, yang sudah parah. Datang ke dokter, maka dokter memeriksa dan akhirnya dokter itu melihat, loh, tetanusnya sudah menuju ke atas. Lalu dokter memberikan diagnosa. Pak, maaf ya Pak, kenapa Bapak luka sudah lama baru datang hari ini? Iya dok, baru sempat. Terus gimana nih dok, obat untuk borok di kaki saya? Maaf Pak, setelah kami mendiagnosa, Bapak ini ternyata punya gula, boroknya juga borok basah. Dan kami harus menyampaikan, Bapak harus diamputasi. Ketika mendengar kata amputasi, mari kita melihat dua perspektif. Perspektif dokter dan perspektif pasien. Perspektif dokter, amputasi itu terbaik Pak. Kenapa? Kalau tidak diamputasi, merambah ke atas dan bisa menyebabkan rasa sakit puluhan kali lipat dan menyebabkan kematian. Tapi korban atau pasien melihatnya apa? Perspektifnya pasien itu ketika mendengar kata amputasi itu apa? Buruk. Kenapa? Dari dua kaki menjadi satu kaki. Dari asalnya bisa berjalan menjadi tidak bisa berjalan. Pertanyaan kita, kenapa terjadi dua perspektif antara pasien dengan dokter? Karena ilmunya dokter itu lebih banyak referensinya daripada ilmunya pasien. Lah pasien hanya melihat kaki yang terpotong. Dokter melihatnya lebih jauh karena penyakit itu sudah merambah ke atas secara diagnosa. Maaf ya Pak, banyak di antara orang yang sakit, inilah fungsinya ilmu untuk mengingatkan. Fungsi kadang-kadang orang sakit itu perspektifnya adalah sebagai pasien. Ngelihatnya buruk. Tapi ternyata perspektifnya Allah yang ilmunya tiada ending dan tiada finish itu jauh lebih baik. Dan kita terkadang suka memaksakan takdir dengan cara sudut pandang akal kita yang sangat terbatas Pak. Ya ndak ketemu Pak. Wong akal kita cuma segenggam kok. Ilmunya Allah seluas semesta yang tidak ada ujungnya. Ya ndak ketemu. Yang bisa mempertemukan satu. Kita ridho kepada takdir itu. Ini ada sebuah kisah Pak nyata. Ada murid saya, ini adik kelasnya ini. Dulu ketika umur 21 tahun Pak. Bukan beliau ya Pak, ini belum pada nikah ya. 21 tahun kakaknya dia, kakak kelasnya dia. Itu tiba-tiba ngotot minta nikah. Saat saya mau nikah, lah baru selesai di pondok. Ngapain buru-buru nikah? Nantilah nak khidmah dulu sama orang tua, bantu dakwah dulu. Kalau sudah settle nanti baru nikah, umur 24-25 lah. Saya mau nikah Ustaz. Nanti saya mau nikah. Lu sampai nggak bisa diapa-apakan itu keinginannya untuk menikah Pak.
Saya sampai sempat mikir, tumben ada santri saya dia kasih tahu itu dia agak susah nerima. Dia ngomong saya maunya nikah Ustaz. Siapa tahu ini. Akhirnya beliau nikah Pak. Dan sempat saya mikir kenapa kok ngotot banget nikah. Sempat saya investigasi. Kamu udah punya pacar ya? Mungkin enggak Ustaz. Tapi saya memang mau nikah. Akhirnya Pak terjadi pernikahan di awal-awal pandemi Pak. Di Cikarang. Menikah beliau. Maka setelah terjadi pernikahan saya sudah melanjutkan kehidupan, dia menjalankan kehidupan juga masih di sini. Tiba-tiba Pak, ternyata pertanyaan saya terjawab setelah beberapa bulan. Apa yang terjadi? Dia menikah, betul-betul yakin mau menikah dan tidak bisa sama sekali diundurkan. Ternyata 3 bulan atau 4 bulan setelah itu, bapaknya kena stroke di Sumatera. Jatuh, dirawat di rumah sakit 2 hari, 3 hari, meninggal dunia. Baru aja bapaknya meninggal dunia, ibunya dibawa pulang ke kampung asalnya di Jawa. Tidak sampai 2 bulan setelah itu, ibunya tiba-tiba malam pusing subuh meninggal dunia. Setelah itu saya baru akhirnya mendapatkan, oh hikmahnya ini. Beliau punya adik 4 Pak, 2 perempuan masih kecil-kecil, kelas 3 SD, kelas 2 SD. Yang 2 laki-laki Pak. Akhirnya saya baru tahu hikmahnya. Oh hikmahnya Allah yang memaktabkan hatinya untuk nikah. Kenapa? Allah tahu betul nanti bapak ibumu meninggal. Kamu nikah supaya kamu punya partner untuk mengasuh adik-adikmu yang kecil. Dan maaf Pak, putrinya istrinya itu betul-betul menggantikan posisi ibunya yang akhirnya merawat kedua adiknya Pak. Itulah hikmah Pak. Allah itu tidak mungkin menetapkan sesuatu celing simsalabim tanpa ada sebab. Tidak mungkin Pak. Orang arsitek saja, semakin pintar arsitek itu, dia semakin merencanakan satu gedung, setiap sudut di gedung itu tuh selalu ada penjelasannya. Kenapa ada titik ini? Instruktur arsiteknya bisa jelasin. Kenapa ada space ini Pak? Ini untuk ini Pak. Ini kenapa ada ini? Ini untuk ini Pak. Itu arsitek Pak. Nggak ada arsitek ulung kecuali setiap sudut itu terpakai Pak. Coba lihat arsitek di sini. Ini arsitek biasa aja. Setiap sudutnya terpakai. Allah nggak mungkin Pak dengan sifat alimnya kalah dengan arsitek yang ketika merencanakan satu bangunan dengan detail, lalu Allah tidak detail ngurusin kita. Nggak mungkin Pak. Allah aja detail ngurusin alam semesta. Nggak mungkin Allah tidak detail ngurusin kita Pak. Dan itu yang menjadikan kita paham tadi. Kehidupan itu kita harus maknai bahwasanya ada hikmah terbaik dalam apa yang Allah berikan dalam proses takdir ketika Allah tiba-tiba menjadikan kita itu sakit. Dan husnudon sama Allah. Bapak dan Ibu maaf ya, kalau ada yang sakit, hari ini sedang berjuang mengatasi rasa sakitnya. Husnudon sama Allah. Kalau tiba-tiba sesek dadanya, karena mikirkan sakit itu tidak kunjung sembuh, ucapkanlah zikir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Karena orang kalau sudah ridho, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah tempat keridhoan. Dan tempat keridhoan itu surga. Itu yang kita harus pahami. Yang keenam, memperbanyak doa. Makanya salah satunya kalau ada yang sakit itu, rajinlah memohon tawasul doa dengan doanya Nabi. Nabi siapa? Nabi Ayub. Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu sakit. Pikirnya ini doang Pak. 18 tahun. Sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Mari kita coba lafadzkan bareng-bareng. Inni Rabbi, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan itu yang kita lazimkan setiap waktu. Minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta kesehatan setiap waktu kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, jangan pernah meminta mati. Udahlah doain saya mati aja cepat. Jangan Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, idza kana labudda minhu fa'ilan. Kalau memang terpaksa karena rasa sakit yang kamu terima itu berat, mintalah doanya itu begini. Allahumma in kanal hayatu khairun li fahayyini wa in kanal wafatu khairun li tawaffani. Kalau memang sakitnya sudah semakin berat dan semakin berat, maka kata Rasulullah, mintalah kepada Allah dengan doa pada redaksi ini. Ya Allah, kalau memang hidup baik untukku, hidupkan aku. Tapi kalau memang mati itu baik untukku, matikan aku ya Allah dengan apa yang Engkau ridhoi. Tapi jangan pernah minta mati Pak. Karena minta mati itu merupakan bagian dari putus rahmatnya Allah. Tapi kalau memang terpaksa, ucapkanlah doa tadi. Saya pernah, maaf ya ini agak sedikit sentimental. Ketika bapak kami dalam kondisi masuk ICU, terus keluar, masuk lagi ICU, keluar lagi.
dan harus masuk kembali ke ICU, saya menolak pada saat itu. Karena yang ketiga pada saat itu tidak boleh ditemenin dan harus sendirian di dalam kamar. Saya bilang enggak usah Pak Dokter, kalau memang kondisinya harus semacam itu. Bapak sudah ingin pulang, biar saya pulang, saya pasang semua peralatan-peralatan yang bisa saya sewa untuk menjaga Bapak pulang. Saya masih ingat itu. Ketika tanggal 23, malam 23 Ramadan, Pak. Saya ngeliat Bapak saya itu sudah, kalau narik nafas itu sudah dalam banget. Akhirnya saya keluarkan doa ini, Pak. Doa yang saya nggak pernah tega mengucapkan itu. Tapi malam itu saya berdoa, ya Allah, kasihan Bapak. Kalau memang hidup baik untuk Bapak, sehatkan ya Allah. Tapi kalau memang wafat itu baik untuk Bapak dan kebaikan beliau berjumpa dengan keluarganya di alam barzah, wafatkan Bapak husnul khatimah. Malam 23, Pak. Akhirnya Bapak pada hari yang ke-23-nya jam 11 beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita harus paham. Kadang-kadang ada penyakit yang membuat kita berat, Pak. Tapi tolong jangan minta mati. Tapi mintalah doa yang tadi diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian yang ke-8. Ketika kita di dalam permohonan kita, Pak, maka sesungguhnya yang ke-8 senantiasa berprasangka yang baik sama Allah bahwasanya ketentuannya tidak salah. Saya tutup dengan sebuah kisah bagus, Pak. Ada satu raja, Pak. Raja ini pernah datang kepada ulama-ulama yang solih dan dia berkata, terangkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, yang kalimat itu bisa membuatku kuat dalam segala kondisi. Bapak dan Ibu tahu kalimat apa yang diajarkan ulama kepada beliau? Lalu dikatakan oleh para ulama kepada sang raja, ingat ya, semua pasti berlalu. Kalimat itu bagi sang raja, Masya Allah. Dan kalimat itu dipegang oleh sang raja. Sang raja itu kalau lagi dalam kondisi gembira, tiba-tiba ingat kalimat itu. Semua pasti berlalu. Berapa banyak Pak orang hari ini ketawa, masa-masa jayanya, besok ternyata sudah berlalu ketika dia rugi besar. Sama, kalimat itu juga dipegang ketika beliau lagi sedih. Sang raja kalau lagi sedih, diingat tulisan lagi, semua pasti berlalu. Akhirnya kesedihan, oh iya nanti pasti berlalu. Maka itulah kalimat yang juga insya Allah kita harus pahamkan. Semua pasti berlalu. Bahagianya enggak selamanya, sakitnya juga tidak selama. Makanya semakin kita tua, semakin kita paham. Semua pasti berlalu. Bapak pernah merasakan ujian Eptanas yang susah banget? Sudah berlalu. Bapak pernah merasakan masa-masa sulit? Semuanya sudah berlalu. Makanya tolong diingat. Closing statement dari seorang ulama. Ingatlah kepada dirimu, semua pasti berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.